Di suatu malam tahun 1947, Bolcroft, Wyoming, seorang anak kecil dan anjingnya menyaksikan sebuah kapal luar angkasa terjatuh di area rumah tersebut. 60 tahun setelahnya, Graham dan Cliff, dua sahabat penggemar buku yang melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadiri acara San Diego Comic Con. Graham senang merasa berada di sana, dia merasa menyenangkan untuk terus berada di acara itu. Di malam hari, Graham dan Cliff berada di ruangan hotel. Resepsionis hotel datang untuk mengantarkan makanan. Melihat sebuah peta di meja, resepsionis bertanya apakah mereka akan melakukan perjalanan jauh. Mereka ingin pergi ke area 51 dan Black Mailbox di Nevada, tempat penampakan UFO yang terkenal di Amerika. Pagi pun tiba, RV yang dipesan di malam sebelumnya tiba dan mereka melakukan perjalanan. Pemberhentian pertama di Vasquez Rock, California. Sampai di area 51 Nevada, mereka berhenti di sebuah restoran dan mengambil foto. Cliff bertanya ke pegawai restoran apakah banyak tipe UFO yang ada di daerah ini. Saat Cliff pergi ke kamar kecil, dua orang pria memasuki restoran sambil berbicara dan bercanda. Graham yang mendengar lelucon itu tertawa, namun pria yang melihat Graham tertawa tersinggung dan mengira Graham mengejeknya. Graham dan Cliff bergegas meninggalkan restoran untuk menghindari masalah. Namun ketika memundurkan RV, Cliff tidak sengaja menabrak truk dua orang yang berada di restoran tadi, dan pergi meninggalkan lokasi itu dan melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah tempat untuk berfoto. Dari kejauhan sebuah mobil datang. Mengira mobil itu adalah truk yang mereka tabrak, mereka bergegas pergi untuk menjauh. Mobil mengikuti RV mereka dalam kecepatan tinggi. Mobil itu mendahului RV mereka, tapi ternyata hanya mobil biasa, bukan truk yang mereka tabrak. Mobil yang mendahului tanpa sebab akibat kehilangan kendali, terguling-guling dan meledak. Mereka turun untuk mengecek mobil dan pengendara yang mengalami kecelakaan. Berpikir untuk meminta bantuan, Cliff menelepon bantuan. Ada suara yang berkata jangan lakukan itu. Dari kegelapan, seseorang menyalakan rokok tapi bukan manusia melainkan sosok alien. Cliff yang melihat sosok alien pingsan. Graham mengira yang membuat Cliff pingsan adalah alien yang menggunakan kekuatannya. Tapi Cliff pingsan karena syok melihat alien itu. Alien itu bertanya nama mereka siapa dan mengenalkan diri dia. Alien bernama Paul. Paul bercerita pesawatnya jatuh dan menabrak seekor anjing. Paul berkata mereka harus berjalan lebih cepat ke arah utara untuk membuat jarak antara mereka dan orang-orang yang mengejarnya. Seorang pria bernama Joel menyelidiki area di mana mobil tadi terguling. Tampaknya dia sedang berbicara dengan seorang wanita di walkie-talkie. Dia berkata sepertinya dia menumpang kendaraan. Wanita yang berbicara dengan Joel mengarahkan dua orang agen pemula yang berada di area itu. Mungkin memerlukan tenaga ekstra untuk membantunya. Cliff yang mulai sadar mencekik Paul dari belakang. Graham berkata Paul itu bersahabat dan tidak ada maksud jahat. Graham menjelaskan Paul berasal dari planet M di bagian utara dari galaksi Andromeda. Dua orang agen pemula tadi melakukan barikade jalan untuk memeriksa kendaraan yang lewat. Paul menghilang. Graham dan Cliff diinterogasi oleh dua agen. Mereka menanyakan apa tujuan mereka ke Amerika. Melihat Paul menghilang, mereka berpikir bahwa mereka berhalusinasi dan Paul tidak pernah ada. Ternyata Paul mempunyai kemampuan untuk membuat dirinya menghilang dan berkamuflase dengan cara menahan napasnya. Joel bertemu dengan dua agen pemula yang melakukan pemeriksaan di jalan. Hanya ada beberapa pasang orang desa dan dua orang kutu buku dengan RV. Joel memerintahkan untuk mengikuti mereka. Dalam perjalanan mereka, Cliff meminta penjelasan ke Paul. Kemana mereka akan pergi dan mengapa. Paul selama ini menjadi tahanan pemerintah. Secara tiba-tiba seekor burung menabrak jendela mereka. Paul memperlihatkan kemampuannya menghidupkan burung kembali, tapi setelahnya malah memakan burung yang telah dihidupkan kembali. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanannya, Graham menggambar wajah Paul dan bertanya apakah dia pernah menggunakan kekuatannya kepada manusia. Mereka memutuskan untuk beristirahat untuk malam ini di sebuah pemberhentian van. Seorang wanita berdiri di pintu mereka. Wanita itu bernama Ruth yang tinggal bersamanya di sebuah van juga. Selagi beristirahat dan menyiapkan makan malam, Cliff bertanya ke Paul, mengapa dan bagaimana dia ada di bumi. Saat Paul melakukan perjalanan misi ilmu pengetahuan, kapal pesawat luar angkasanya mengalami masalah dan terjatuh. Beruntungnya gadis kecil menariknya keluar. Lalu pemerintah membawanya ke markas. Selama 60 tahun, Paul menjadi penasihat bagi banyak orang. Memberikan nasihat bagi pemerintah termasuk mempunyai peran dalam budaya populer. Keesokan paginya Ruth datang ke RV mereka untuk menyapa. Ruth adalah seorang yang religius. Ada perdebatan antara mereka tentang bagaimana terbentuknya dunia, bagaimana sesuatu yang rumit seperti dunia dan penciptaan bisa terjadi begitu saja, tanpa ada campur tangan dari Tuhan.
Paul yang bersembunyi berargumen jika semua ini adalah pembangunan besar dan evolusi yang melewati spesies-spesies yang tidak terhitung. Ruth dan Paul berdebat mengenai apa yang mereka percayai. Ruth mengatakan Tuhan telah menciptakan surga dan bumi, juga manusia berdasarkan citranya sendiri. Paul yang keluar dari persembunyiannya menanyakan bagaimana dengan dia, apakah sesuai dengan citra Tuhan. Ruth yang melihat Paul pun pingsan. Dikarenakan Ruth telah mengetahui soal Paul, mereka berencana untuk membawa Ruth bersama mereka. Paul masuk ke dalam rumah Ruth untuk mengambil paspor dan identitas diri lainnya dengan cara berkamuflase. Ayah Ruth yang berpikir suara dari rumah adalah Ruth yang membuka pintu, terkejut melihat Paul. Untung saja tembakannya meleset ke kotak surat. Mereka berhasil kabur dan membawa Ruth bersama mereka. Ruth yang mulai sadar melihat Paul dan mengatakan dia sosok iblis. Graham menenangkan Ruth berkata akan menurunkan dia secepatnya dan tidak berniat melukainya. Paul yang melihat tingkah Ruth menggunakan kemampuannya dan menunjukkan bagaimana evolusi terjadi terhadap alam semesta. Graham juga ingin merasakan kekuatan yang disebut psikokinetik taktil. Sementara itu ayah Ruth menelpon polisi. Malah kedatangan Zoel dan 2 orang agen pemula. 2 orang agen pemula sebenarnya tidak tahu apa yang mereka cari. Ayah Ruth mendengarkan percakapan mereka melalui saluran radio mereka. Ayah Ruth juga pergi untuk mencari putrinya. Graham dan Cliff berhenti di suatu tempat. Ruth masih tidak percaya kalau Paul berasal dari luar angkasa. Padahal sebelumnya dia sudah ditransferkan informasi tentang bagaimana dunia dan evolusi terjadi. Setelah meyakinkan Ruth, mereka kembali ke RV untuk melakukan perjalanan. Paul berbicara dengannya dan meminta maaf, juga berterima kasih karena menyelamatkan dirinya. Paul penasaran apa yang terjadi dengan mata kiri Ruth. Paul memeriksanya dan berkata mata diganti mata, sambil menggunakan kemampuannya sama seperti menghidupkan burung di hari sebelumnya. Ruth yang sudah kembali mendapatkan penglihatan yang menunjukkannya ke Graham dan Cliff. Mereka berhenti untuk makan di sebuah bar, namun yang tidak disangka adalah 2 orang yang sempat bersinggungan dengan Graham dan Cliff ada juga di sana. Ruth yang diganggu melawan mereka dan terjadi keributan besar di bar itu. Yang tidak disangka ayah Ruth juga berada di ruangan itu. Terkejut dengan mata Ruth yang sudah bisa melihat, mereka lari ke arah RV, tapi 2 orang mengejar mereka dan memukul Cliff. Paul keluar dan mengejutkan mereka sampai pingsan. Mereka kabur ke tempat penginapan RV menghindar dari polisi yang datang ke lokasi keributan. Ketika berada di sebuah kota, Cliff dan Paul berhenti di sebuah toko komik bertemu dengan 2 agen pemula. Mengetahui yang mereka kejar selama ini adalah sosok alien, salah satu agen menembakkan pistolnya. Beruntungnya mereka masih sempat kabur dan masuk ke dalam RV. Ayah Ruth yang melihat kejadian itu ikut mengejar. Mereka bersembunyi di balik papan reklame. Melihat situasi yang semakin rumit dan berbahaya, Paul memutuskan untuk mulai sekarang akan jalan sendiri. Tapi mereka tetap ingin mengantar Paul ke tujuannya. Paul dan lainnya berhenti di sebuah rumah. Seorang wanita membuka pintu dan saat pintu dibuka, dia kenal dengan Paul. Wanita itu bernama Tara. Dia gadis kecil yang pada malam hari melihat kapal luar angkasa yang terjatuh. Ketika mereka berbicara, agen-agen dari pemerintah datang dan melakukan penyergapan. Paul menggunakan kekuatannya ke salah satu agen, yang kemudian membuatnya lemah. Ayah Ruth pun berada di lokasi yang sama. Terjadi tembak-tembakan dan kejar-kejaran di sana. Situasi menjadi tegang di antara mereka. Salah satu kru yang mengarahkan pistolnya ke Paul menembakkan pistol, namun karena ada gas yang bocor, rumah Taya pun meledak. Seorang agen dan ayahnya Ruth mengejar mereka. Ketika mobil berdampingan, agen menembak ayah Ruth. Agen masih mengejar mereka, saling serempet terjadi, namun di ujung jalan ada jurang yang membuat agen terjatuh ke jurang. Paul dan lainnya sampai di Gunung Devil Tower. Mereka menyalakan kembang api. Dari kejauhan tampak kembang api yang menyala di langit. Paul berkata kita menunggu, tapi di sana belum tahu apa yang akan datang. Selagi mereka menunggu ada cahaya yang terlihat. Dan di sisi lain agen Zoel sedang berlari dengan membawa senjata di hutan menuju tempat mereka. Cahaya berasal dari helikopter, namun melihat ekspresi Paul tampaknya bukan seperti apa yang diharapkan dia. Orang-orang dari pemerintahan turun dari helikopter, terjadi aksi tembak-tembakan. Zoel ternyata berada di pihak Paul.
Seorang wanita dari pemerintah berusaha menangkap Paul untuk dibawa kembali. Terjadi saling pukul dan keributan. Wanita itu berhasil dilumpuhkan oleh Taya, wanita yang menolong Paul ketika pesawatnya jatuh. Ayaru ternyata selamat dari tembakan itu berkat Alkitab yang disakunya. Ketika mengarahkan senjata ke Paul, Graham melindungi Paul dan tertembak di dada. Paul mencoba kemampuannya untuk menghidupkan Graham, namun sepertinya berdampak kepada Paul. Syukurlah Paul bisa selamat dan Graham juga selamat. Tapi di sela mereka merayakan kehidupan kembali, wanita dari pemerintah bisa berdiri dan menodongkan senjatanya. Tapi setelahnya itu ketimpa oleh pintu pesawat luar angkasa. Saatnya perpisahan, mereka berfoto bersama. Paul mengucapkan terima kasih ke Ruth, agen Zoil. Namun berbeda dengan Taya, dia diajak untuk pergi bersamanya. Setelah itu berpisah dengan dua orang sahabat barunya, Graham dan Cliff.